Dan ya, teman-teman semua, saya akan memperkenalkan siapa sih pembicara utama kita pada hari ini, dan saya akan membacakan profil singkatnya, yaitu beliau adalah Pak Rizky, yang sebenarnya sudah memberikan sambutan tadi. Beliau ada Pak Rizky, SPD MED, yang telah memberikan sambutan. Juga Mario merupakan dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, yang telah mengajar lebih dari 15 tahun. Beliau juga telah menyandang Master Education in Research Methodology dari the University of Sydney, Australia. Dan beliau juga memiliki minat dan juga ketertarikan kuat terhadap bidang kajian applied linguistics dan juga public speaking. Beliau sudah 3 tahun terakhir ini mengajar mata kuliah public speaking, copywriting, content writing, dan juga seri mata kuliah speaking lainnya. Dengan basis profesi sebagai pengajar ditambah kegemarannya dalam membaca buku-buku self-development dan juga menonton tayangan inspiratif TED Talks, beliau beberapa kali memberikan training terkait strategi leadership dan juga bisnis dan komunitas sosial. Materi tentunya tentang public speaking yang berjudul Is Body Language Overrated? Nah, tanpa menunggu lagi, kita sapa dulu yuk pembicara kita pada kali ini. Halo Pak Rizky. Halo Violeta, terima kasih sudah diperkenalkan. Halo. Sudah muncul duluan ya. Iya, Pak. Oke, Pak Rizky, gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Rizky, sepertinya ini teman-teman udah gak sabar lagi ya nunggu materi yang akan disampaikan oleh Bapak yang akan sangat luar biasa. Maka dari itu saya akan mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan materi. Namun untuk teman-teman sebelumnya, teman-teman bisa mengumpulkan atau mempersiapkan dulu alat tulisnya untuk menulis poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Oke, baik Pak. Saya persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Violeta. Memang resiko menjadi koordinator webinar dan juga pembicara ya. Izin untuk share screen kawan-kawan semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah topik dan juga dengan judul Is Body Language Overrated? Buat kawan-kawan mungkin yang bertanya kira-kira overrated ini maknanya apa? Kalau mendengarkan kata ini kurang lebih maknanya arahnya adalah apakah bahasa tubuh itu gitu ya dinilai terlalu berlebihan katakanlah ya dalam konteks public speaking. Jadi tujuannya kurang lebih ingin mencoba kita mendiskusikan meluruskan pemahaman tentang bahasa tubuh dalam konteks public speaking tentunya. Nah, pada kesempatan awal ini saya ingin mencoba melakukan semacam survei kecil ya. Pernahkah Anda semua di sini yang hadir mendengar atau kemudian membaca formula ini, terutama dalam konteks pembelajaran public speaking ya? Jadi ada seorang dokter saat itu yang sekarang udah jadi profesor gitu ya, bernama Albert Mehrabians. Nah, Albert Mehrabians ini kemudian melakukan dua penelitian sebetulnya. Kemudian penelitian ini terkait dengan personal communication ya, komunikasi personal. Dan kemudian Albert Mehrabians ini menghasilkan temuan. Nah, temuannya kemudian dimaknai oleh banyak orang, dikutip oleh surat kabar, oleh majalah, dan juga oleh banyak penulis-penulis mengenai public speaking sebagai aturan gitu ya, rule of 738 dengan 55. Jadi ada rasio bahwa katanya, ini karena hasil kutipannya sudah mulai beredar banyak, dalam konteks berkomunikasi itu, makna itu hanya 7% saja dalam bentuk spoken word. Kemudian 38%-nya itu berbentuk vokal gitu atau berbentuk katakanlah tonal gitu ya, intonasi, dan juga 55%-nya adalah berasal dari bahasa tubuh atau body language. Jadi temuan yang beredar terkait body language dalam konteks public speaking itu kemudian disimpulkan, oh kalau seperti itu berarti makna itu disampaikan bobotnya lebih besar di body language. Bahkan kalau body language digabung dengan yang bagian
tone ini yang 38%, maka totalnya menjadi 93% makna itu justru bersifat non-verbal gitu ya. Sementara verbalnya hanya 7% saja. Nah, mungkin sebagian dari Anda semua sudah pernah mendengar ini, sudah pernah membaca ini, atau sudah pernah diberitahu oleh seseorang bahwa body language itu sangat penting dalam konteks public speaking. Nah, sekarang saya ingin melakukan semacam polling kecil-kecilan ya. Oke, let's have a poll. Kita lihat. Pollingnya sudah saya simpan, kita coba rilis. Teman-teman, nanti akan ada polling, kotak muncul. Jawabannya sederhana ya, tinggal iya atau tidak saja. Ada pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, apakah rasio tersebut yang kemudian dikutip oleh banyak orang dari hasil penelitiannya Albert Mehrabian ini bisa dipercaya? Oke, saya lepas pollingnya. Silahkan teman-teman isi terlebih dahulu. Ini kurang lebih hasil pollingnya. Nah, saya share di layar Anda, apakah muncul hasil pollingnya? Jadi, dari polling yang dilakukan kepada para peserta sekalian di sini, sekitar 75% sudah merespon, 80%, 88% dari Anda semuanya kemudian menjawab iya ya, bahwa hasil penelitian ini kemudian yang banyak dikutip itu bisa dipercaya, sementara ada sekitar 12% yang menyatakan bahwa ini tidak bisa begitu saja dipercaya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi pada awalnya situasi seperti ini ya, kebanyakan dari kita percaya bahwa rasio itu kemudian bisa dipercayai. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kemudian saya ingin mengatakan, teman-teman, formula yang sangat matematis ini selama puluhan tahun beredar, dikutip, kemudian juga dipercaya, bahkan dibahas dalam pelatihan public speaking, namun sesungguhnya tidak dimaknai secara pas. Jadi, ini ada beberapa contoh gambar yang saya ambil dari Google, beberapa orang kemudian membahas mengenai hasil temuannya Mehrabian, tapi kemudian secara ini ya, prinsip diambil tapi didudukannya tidak dengan baik. Jadi kemudian orang-orang percaya seperti ini, bahwa oh kalau kita berkomunikasi, kalau kita melakukan kegiatan public speaking, pay attention itu pertama kali harus kepada body language kita, bukan kata-kata kita. Karena ternyata, oh cuma 7% saja loh yang kemudian disalurkan melalui ini ya, melalui kata-kata atau melalui spoken words-nya. Maka kemudian muncul ada istilah juga orang-orang beberapa yang mengemasnya dalam istilahnya 3V. V itu adalah yang pertama verbal gitu ya, verbalnya, kata-katanya hanya 7%, vokalnya bermain dengan tone, intonasi, volume, dan aspek-aspek. Kalau dalam istilah bahasa itu ada suprasegmental aspek dalam bahasa gitu ya, 38%, dan visualnya istilah supaya V-nya jadi enak ya, 3V ya, verbal, vokal, visual 55%. Visual di sini menyangkut masalah body language, gesture, termasuk penampilan kita, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kemudian untuk mencoba memaknai ini, mari kita tonton ya 2 video berikut, kemudian kita coba hubungkan dengan pemahaman dari rasio tersebut di atas. Kita coba tonton 2 klip singkat ini. Yang pertama, ว่ายน้ำใส่บิกินี่ถ่ายรูปชิว ฟังดูดีจัง แล้วแกซื้อบิกินี่ใหม่หรือยัง ๆซื้อแล้ว10 ชุด 10 ชุด ไป 3 วัน ซื้อบิกินี่10 ชุด ใช่ พร้อมมาก ตื่นเต้น เปลี่ยนวันละ 3 ชุด อ๋อ ตื่นเต้นด้วย ไปจัดกระเป๋าดีกว่า oke, pertanyaannya, apabila memang kita percaya dengan konsep atau rasio yang diajukan oleh Mehrabian tersebut, berapa persen makna kira-kira setelah Anda menyaksikan cuplikan conversation dari 2 wanita ini yang bisa Anda tangkap dari cuplikan obrolan tersebut? Kan teorinya kalau memang teks itu, kalau memang spoken words itu tidak memiliki peran yang besar, apakah betul? Tadi kita lihat ada gestur ya, di kedua wanita itu memainkan banyak gestur dan intonasinya, apakah kemudian kalau ada teori 93%-nya itu makna dari sana, pertanyaan saya, apakah memang itu betul-betul bisa Anda pahami, berapa persen yang bisa didapat? Itu menjadi sebuah big question. Yang kedua, ini ada film ya, film bisu dari Charlie Chaplin, kita tonton.
Oke, yang menarik dengan tayangan ini adalah ternyata film bisu Charlie Chaplin pun memerlukan teks ya, kata-kata untuk memperjelas makna yang hendak disampaikannya. Jadi teman-teman, statement yang tadi di awal bahwa 93% makna itu kemudian banyak sekali dimaknai oleh banyak orang, mengutip hasil temuannya Mehrabian sebagai gitu ya, hal yang penting dan dominan dalam penyampaian makna kemudian menjadi bermasalah pada saat kita mencoba memaknai dua tayangan tersebut. Nah, jadi apa yang kurang lebih akan kita bahas pada kesempatan kali ini, saya akan fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan mencoba melihat asal-muasal miskonsepsi tentang pemahaman peran body language dalam public speaking. Kemudian yang kedua, saya akan juga coba memaparkan mengenai apa sesungguhnya peran body language dalam public speaking. Dan yang ketiga, kita akan coba melihat body language seperti apa yang kira-kira perlu dilatih untuk public speaking. Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Asal-muasal miskonsepsi tentang pemaknaan peran body language ini. Jadi awal cerita mengapa banyak kutipan-kutipan yang kemudian menyimpulkan kembali hasil temuannya dari Mehrabian ini berawal di tahun 67. Jadi Albert Mehrabian itu bersama 2 kawannya. Yang pertama dia meneliti bersama Morton Wiener gitu ya, dengan judul Decoding of Inconsistent of Communication gitu ya. Dan yang kedua adalah ini juga sama di tahun 67 dengan judul Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels. Nah, 2 penelitian ini kemudian disimpulkan oleh Mehrabian kurang lebih sebetulnya bentuk penelitiannya seperti ini. Jadi Mehrabian ini melakukan 2 penelitian. Yang pertama itu terkait dengan ini. Jadi penelitian itu dia membuat 3 kelompok kata-kata. Jadi 3 kelompok kata-kata ini kemudian dilabeli memiliki muatan gitu ya, muatan emosinya positif, netral, atau negatif, gitu ya. Dan diuji cobakan ke sekitar 45 dan ditambah lagi sampai 75 orang. Kurang lebih ceritanya seperti di awal ya. Nah, pada saat dia merekrut subjek untuk penelitian, jadi para responden yang menjadi subjek ini kemudian diminta untuk menilai. Jadi kalau ada kata-kata yang di kelompok kemudian positif, kemudian dibunyikan ya dengan intonasi kurang lebih. Intonasi yang positif, ada yang netral dan negatif, itu nanti kurang lebih apa yang terjadi gitu ya kepada respon terhadap responden tersebut. Singkat cerita, karena ini penelitiannya basisnya lebih bersifat kuantitatif teman-teman, diangkakan, ditabulasi dan lain-lain, dia menyimpulkan bahwa ternyata peran tone itu, intonasi itu, katakanlah ya, itu cukup besar, bahkan bisa melebihi peran daripada kontennya katanya. Gitu. Jadi kemudian dia gabungkan temuannya dengan penemuan yang keduanya terkait dengan penelitian. Dia kemudian mencoba di penelitian yang kedua ini bersama si Ferris ini mencoba untuk memasukkan kemudian hal yang berikutnya, yaitu dengan memasukkan gestur, tapi gesturnya dalam bentuk gambar. Jadi kata-katanya kurang lebih serupa. Tapi kemudian kalau kata ini diekspresikan dengan gambar wajah yang seperti ini, kira-kira Anda akan percaya atau tidak? Maknanya lebih berat di mana? Lebih berat di katanya, di kontennya, atau lebih berat di ekspresi wajahnya? Nah, temuan Mehrabian ini kemudian yang jadi masalah, dimaknai, keburu dikutip, keburu dipercaya, keburu disebarkan oleh banyak pihak, gitu ya. Dan kemudian disimpulkan bahwa 55% pesan itu ternyata dibawa oleh gestur atau body language. Sisanya oleh intonasi berturut-turut dan sisanya lagi baru kemudian spoken words-nya yang hanya 7%. Dan ini perlu dicatat bahwa Mehrabian sesungguhnya tidak sama sekali mengatakan bahwa semua komunikasi itu 93% bersifat nonverbal. Di Mehrabian itu sesungguhnya intinya hanya mengatakan, ya, seperti ini. Di Mehrabian ini sesungguhnya dalam hal ini menggarisbawahi bahwa temuan yang dia dapatkan ini berlaku pada cakupan kondisi penelitian yang terbatas, yakni terkait konteks mengomunikasikan perasaan dan sikap. Nah, jadi Mehrabian lebih lanjut mengatakan bahwa dalam pembukaan buku The Silent Message, setelah melakukan penelitian, dia pun menulis buku, Mehrabian menegaskan seperti ini. Temuan ini terutama berlaku dalam konteks di mana terjadi ketidaksinkronan antara spoken words, vocal tone, dan body language. Ini ada potongan dari bukunya yang sengaja saya crop di sini. Jadi teman-teman kalau mencoba mencari buku ini, Silent Language, Mehrabian bilang kayak gini ya. Jadi katanya, indeed, in the realm of feelings, our facial expressions, postures, movement, and gesture are so important
that when our words contradict the silent messages contained within them, others mistrust what we say. Jadi kurang lebih, teman-teman, ilustrasinya kayak gini. Konteks penelitiannya Mehrabian ini ingin mengatakan kayak gini. Katakanlah, kita akan bicara tentang kata namanya bagus ya. Teman-teman kalau menggunakan kata bagus, kadang-kadang kan kalau ditanya sama orang ya, misalkan ada seseorang yang bertanya tentang baju yang baru dia beli, baru dia pakai. Nanya kayak gini, sis, baju yang aku pakai ini bagus nggak? Kalau Anda kondisinya lagi happy, lagi senang, melihat, oh bajunya bagus. Pastikan bagus itu disertai dengan intonasi yang menyenangkan, gitu ya. Intonasinya enak didengar, gitu ya. Hangat, katakanlah. Dan juga ekspresinya juga enak ya. Ih, bagus. Sambil jempolnya misalkan dimunculkan kayak gitu. Bagus, benar bagus banget loh, gitu. Itu kan sinkron, sesuai. Nah, yang jadi masalah kata Mehrabian, kalau seandainya Anda itu kata yang dimunculkannya bagus, intonasinya kayak acuh tak acuh, bahkan Anda memalingkan muka, maka teman Anda akan memaknai bahwa pada saat itu, makna yang akan dia ambil bukan kata bagusnya, tapi lebih memaknai kepada body language dan tadi ya, tone-nya. Jadi kalau ditanya misalkan, sis, baju aku bagus nggak nih? Sambil melengos Anda bilang, bagus. Nah kayak gitu ya, mungkin lagi kesal ya. Ya, bagus. Nih, sambil melengos memalingkan muka. Nah, pada saat terjadi komunikasi yang sifatnya tidak sinkron seperti itu, di mana kata dengan itu tidak match, maka kata Mehrabian, orang itu akan memaknai body language lebih besar proporsinya daripada spoken text-nya. Itu yang kurang lebih terjadi. Oke, misalkan kalau kita ambil konteks saat ini ya, saat ini kan warga Jawa Barat pada khususnya sedang berduka karena putra dari gubernur kita, Ariel, kemudian dinyatakan ini tenggelam ya, bahkan sudah diikhlaskan. Katakanlah Anda ingin mengungkapkan ungkapan prihatin ya, atas sebuah musibah atau kejadian. Maka otomatis bila Anda kemudian mencoba memahami main points dari temuannya Mehrabian ini, Anda kemudian akan harus berbicara sesuai dengan gestur yang Anda berikan, dan diberikan intonasi yang sesuai dengan kultur yang ada gitu ya. Jadi kurang lebih ya gambarannya, aduh saya turut prihatin, mungkin tangan disimpan di depan dada ya, kalau ketemu langsung dengan Pak Ridwan Kamil misalkan, dan kalimatnya pun mungkin intonasinya akan Anda atur sedemikian rupa. Tidak akan kemudian gestur prihatin, tapi Anda mengacungkan 2 jempol. Oh saya prihatin Pak, tapi jempolnya diangkat 2, ini akan jadi masalah. Jadi seperti itu adalah tidak sinkron gitu ya. Maka orang tidak akan mempercayai Anda turut prihatin, tapi jempolnya 2 ngangkat. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, jadi poin pertama ya, kesimpulan dari blok 1 ini, bahwa konsep rasio 7, 38, dan 55 ini sesungguhnya telah dimaknai di luar konteks penelitian Mehrabian. Jadi body language itu sebetulnya penting, namun berapa besar perannya dalam pembentukan makna sangat tergantung konteks komunikasinya. Itu poin besar yang pertama, teman-teman. Yang kedua, saya ingin mengajak juga untuk kemudian berbicara masalah apakah sesungguhnya peran body language dalam public speaking itu. Nah, sebetulnya kalau kita bahas body language atau bahasa tubuh, dia itu kalau kita buat struktur katakanlah antara verbal dengan non-verbal language, maka menjadi bagian dari non-verbal language. Kalau saya mengutip Hargi di sini, dia menulis buku tentang interpersonal communication, kalau tidak salah, buku besarnya ya, itu dia membahas mengenai 6 bentuk bahasa non-verbal. Jadi bahasa non-verbal, yang non-verbal ya, yang bukan teks gitu ya, itu ada yang bentuknya haptics atau sentuhan. Nah, teman-teman mungkin yang lagi masa-masa indah pacaran gitu ya, itu kan bahasa non-verbal yang dominan ya, elus-elus rambut, pegangan tangan, nah itu ada bahasa tahu yang suka atau yang tidak, ini lagi benci, lagi kesel, dan lain, dari sentuhannya terasa gitu ya. Suami istri juga pasti ngerti lah masalahnya yang udah pada nikah. Nah, yang kedua ada disebut dengan kinesics, gerak tubuh. Jadi ini adalah bentuk bahasa non-verbal yang kedua ya. Gerak tubuh cukup banyak ya, dari mulai tangan, muka, dan lain-lain gitu ya, bagian tubuh kita bergerak. Kalau haptics tadi ada catatan khusus, dia lebih ke arah sentuhannya. Yang ketiga sesungguhnya adalah disebutnya proxemics. Proxemics itu masalah jarak. Jadi Anda perlu paham bahwa ternyata jarak itu juga menentukan makna. Bagi yang pernah belajar tentang intercultural communication, misalkan salah satunya, beberapa ras di dunia ini kalau berkomunikasi itu jarak dekat atau jauh itu bermakna ya. Jadi kalau Anda misalkan ngobrol dengan katanya orang-orang yang di Timur Tengah, di Arab sana, itu biasanya kalau udah ngobrol itu dekat sekali jaraknya. Bahkan katanya bisa sambil mencium bau mulutnya, merasakan gitu ya,
hembusan nafas pada saat berbicara, bayangkan. Jadi kalau Anda ngobrolnya menjauh, justru itu aneh. Secara kultural itu tidak berterima buat mereka gitu ya. Kalau di kita di zaman sekarang mungkin pandemi jadi masalah ya, harus jaga jarak apalagi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terkait dengan physical characteristics. Ini tampilan fisik. Nah, ini juga sering dibahas oleh kawan-kawan di dunia training public speaking, bagaimana kita tampil, apakah mau tampilnya secara profesional, lebih tampilannya apakah smart casual dan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi bagian dari bahasa nonverbal gitu ya. Yang kelima terkait dengan environmental factors, faktor lingkungan. Ini juga ternyata bermakna. Buat kawan-kawan yang masuk ke misalkan sebuah institusi tertentu, kadang-kadang mereka itu ingin menyampaikan makna melalui settingan furniture-nya. Kemudian apakah ini gayanya mau gaya klasik, kemudian gaya art deco, atau gaya misalkan yang sekarang kan ada industrial dan lain-lain. Makanya kalau masuk ke kafe-kafe itu ya dengan settingan tertentu itu adalah sebetulnya bahasa nonverbal, ingin menyampaikan sesuatu bahwa kami itu secara style seperti itu. Dan yang terakhir adalah vocalics, terkait dengan vokal tadi, tone tadi ya. Nah, kalau kita bicara public speaking, tentunya ada dua yang bakal cukup berkaitan ya. Yang pertama adalah terkait dengan gerak tubuh, tadi body language, yang kedua adalah terkait dengan aspek vokal. Nah, jadi kita dudukkan dulu. Jadi si body language itu sebetulnya, kalau kita mengacu kepada konsepnya Hargi, dia ada berada di posisi lebih ke kinesiksnya, yaitu mengenai gerak tubuhnya. Oke. Jadi body language ini adalah kinesik ya. Gerak tubuh di sini bisa menyangkut gestures, head nods, katanya posture, eye contact, facial expressions. Nah, jadi kalau ditanya buat apa kita harus kemudian memodifikasi kinesiks kita, gerak tubuh kita. Dikatakan lebih lanjut bahwa peran body language itu lebih mengenai mengekspresikan makna interpersonal. Teman-teman, saya sedikit menggunakan istilah-istilah teknis ya. Kalau kita bicara interpersonal itu adalah makna yang terkait dengan hubungan ya, antara person dengan person gitu ya, hubungan sosial. Kadang-kadang dia itu tidak muncul dalam kata-kata, tapi kita paham gitu ya. Ada makna selain kata, terutama pada saat berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Yang di dalamnya meliputi sikap misalkan dan juga emosi. Nah, yang ini dapat mempengaruhi koneksi kita dengan audiens. Jadi teman-teman, kalau memahami public speaking itu kita harus sadar, tatkala kita tampil di atas podium, tatkala kita tampil di atas panggung, atau misalkan di depan layar seperti ini, kita harus berpikir bahwa kita memang ingin membangun koneksi dengan audiens kita. Saya tadi sejak dari awal mencoba ingin membangun koneksi dengan kawan-kawan tentunya di sini, karena memang buat apa saya bicara di depan publik kalau saya kemudian tidak mau membangun koneksi. Maka dari itu, peran body language di sini yang kita bahas sesungguhnya adalah lebih mengenai ekspresi makna interpersonal, terkait dengan sikap dan emosi yang juga menyertai ya, katakanlah spoken words yang meluncur dari mulut seorang pembicara. Nah, kalau lebih lanjut, karena saya juga sempat membaca dan menuliskannya juga dalam buku, mengutip ada penulis Bryden dan Scott, mereka itu menulis konsep tentang pesan, message. Dalam konsep mereka, pesan itu katanya dalam komunikasi terdiri atas dua unsur. Satu disebut dengan unsur konten, dan yang kedua adalah komponen relasional gitu ya. Nah, jadi body language itu sangat berperan dalam urusan komponen relasionalnya. Jadi kalau kita berkomunikasi kan intinya kita ingin menyampaikan pesan dari diri kita kepada orang lain gitu ya, entah satu orang, entah dua orang, entah banyak itu audiens, dan pesan itu kan harus berpindah dan bisa dimaknai. Nah, dalam prosesnya dua hal ini kemudian bermain, konten dan komponen relasional. Untuk memudahkan bayangan teman-teman, kita kasih sebuah ilustrasi. Katakanlah kita punya konten, kontennya 3 kata. Kata yang paling banyak ya, mungkin ada salah satunya sering ucapkan, I love you. Nah, 3 kata ini adalah kontennya. Tapi kemudian pada saat kita berkomunikasi dengan orang, kita itu punya pilihan untuk menyampaikan konten tersebut melalui komponen tadi ya, relasionalnya. Nah, pas bicara komponen relasional, pilihannya bakal cukup banyak. Jadi bisa jadi nanti kita akan memikirkan, ini saya mau bilang I love you, intonasinya kayak gimana ya? Tatapan matanya kayak gimana? Senyumannya seperti apa? Apakah mungkin posisi badannya sambil berlutut? Atau sambil memberikan bunga misalkan. Nah, tentunya pada saat si komponen relasional ini kita modifikasi secara berbeda, akan menghasilkan pesan yang diterima oleh lawan bicara kita secara berbeda. Teman-teman yang baru pacaran mungkin bilang I love you-nya, aduh serius kali ya.
I really love you sambil turun melihat cuplikan-cuplikan drama Korea. Di Netflix banyak ini ya, banyak film-film percintaan. Ini possible-nya berlutut entah si cowoknya atau si ceweknya boleh jadi gitu ya, sambil memberikan bunga. Itu akan maknanya menghasilkan pesan yang berbeda tentunya. Nah, kalau bicara masalah body language akan berperan terutama dalam ini ya, merangkai komponen relational dalam penyampaian pesan tersebut. Oke, kesimpulan blok yang kedua. Nah, jadi body language itu sesungguhnya penting dalam public speaking, terutama dalam urusan membangun makna interpersonal tertentu dari pesan yang kita sampaikan. Saya ingin menyampaikan perspektif ini karena kadang-kadang ada beberapa kawan yang membuat seolah-olah body language itu sebagai satu blok materi yang mendapatkan ini ya, porsi yang besar. Mengingat tadi ada teori tadi misalkan bahwa 55% itu dari body language. Tapi bukan berarti seperti itu. Karena kemudian kalau kita ungkap kembali ternyata peran body language itu adalah makna yang sifatnya interpersonal. Makna yang mengandung muatan emosi, makna yang mengandung muatan sikap, dan dia itu memang berperan dalam membangun koneksi. Makna yang dasarnya sesungguhnya diwadahi oleh kata-kata tadi. Gitu. Itu kurang lebih kesimpulan untuk blok yang kedua. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga. Jadi, body language seperti apa yang perlu dilatih untuk public speaking? Ini kemudian yang menjadi pertanyaan banyak orang, boleh jadi kawan-kawan juga selama ini mencari tahu itu ya. Nah, untuk keperluan public speaking, waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, kita buat cepat ya. Pelajarilah bahasa nonverbal secara lebih utuh, tidak hanya body language-nya saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan belajar public speaking, yang pasti ngomongnya memang harus lancar dulu, artikulasinya jelas, dan kata-kata yang Anda sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, setelah itu jangan melihat body language-nya saja, tapi coba cover yang tadi ya, 6 non-verbal languages-nya, karena ke-6-6-nya juga ternyata berperan dalam pembentukan makna. Oke, itu poin yang pertama yang saya garis bawahi. Yang kedua, inti dari body language adalah sebenarnya menciptakan harmonisasi di antara aspek verbal, vokal, dan gestural. Jadi seperti tadi disampaikan, kata bagus itu yang harusnya dengan vokal atau intonasi yang pas, dan gestur yang pas menjadi berantakan maknanya, tidak dipercayai karena Anda tidak mampu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi yang baik. Oke, nah kalau bicara fokus body language yang mana yang perlu dipelajari, saya cenderung akan mengatakan kawan-kawan pada saat memulai public speaking, pelajari body language dari mulai arah wajah, kemudian ke tangan dan postur tubuh. Terutama pada saat konteksnya offline ya. Online itu banyak kendala biasanya, kita kadang-kadang melihat materi juga, melihat layar kamera juga itu ya, ada jumping eyes dan lain-lain. Selama wajahnya terlihat jelas, saya pikir tidak usah terlalu dikhawatirkan, karena body language tidak terlihat banyak, kecuali wajah terutama ya. Nah, ini ada beberapa, jadi kalau bicara masalah wajah akan bergerak dari tatapan mata, waktu saya udah cukup mepet ini. Pertama, sadari bahwa ini penting untuk membangun koneksi dengan audiens. Jadi jangan sampai menghindari tatapan mata, pastikan yang ditetap itu mata, bukan kening atau bukan dinding di belakang audiens. Bicara masalah tatapan mata, teman-teman bagikan pandangan secara merata kepada audiens. Jangan hanya di pojok tertentu saja mentang-mentang banyak yang cakep di sana. Dan juga atur durasi pandangan, terutama pada saat offline ya, perhatikan lengkapnya poin bicara. Jadi menatap sekelompok orang dulu di sisi sebelah kiri, misalkan sampai ngomongnya tuntas dulu. Idenya selesai, baru bergeser ke tengah, baru bergeser ke kanan, dan nanti didistribusikan lagi. Jadi kalaupun sambil berjalan tidak terlalu cepat ya, karena poinnya harus jelas dulu. Nah, yang selanjutnya adalah, ini tertutup ini ya, wait. Senyuman tulus, nah ini gambarnya adalah tulus ya sesungguhnya. Nah, jadi senyuman tulus itu kurang lebih seperti ini. Senyum menunjukkan rasa percaya diri, antusiasme, dan sifat bersahabat. Public speaker itu diharapkan seperti itu tentunya. Nah, senyum itu menular, kenapa perlu senyum, dan membuat orang lain cenderung melakukan hal yang sama. Anda kalau disenyumin orang di jalan, walaupun tidak kenal, cenderungnya kita akan senyum balik ya, seperti itu. Dan kemudian senyum yang asli biasanya ditandai dengan lengkungan simetris di bibir dan bergeraknya otot di sekitar mata. Jadi maka dari itu, misalkan kalau teman-teman ditunjukkan dua gambar ini, kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan, yang lebih direkomendasikan dilakukan oleh seorang public speaker, dua-duanya ada unsur senyumnya juga ya dibuka, tapi yang sebelah kirilah yang diharapkan lebih dilakukan. Jadi nggak ada hitam putih banget ya, karena ada dua-duanya, tidak ada kerutan, ada gerakan, tapi diwarnai atau ditandai dengan bibir yang lebih simetris ya, lengkungannya dan juga otot-otot di sekitar mata itu berkerut gitu ya, ada kerutannya, itu dianggap lebih tulus senyumannya.
Nah, yang paling penting juga adalah salah satu terkait dengan gerakan tangan. Nah, teman-teman bayangkan kalau bicara masalah gestur atau body language terkait gerakan tangan itu adalah area geraknya adalah kotak imajiner. Dibayangkan kalau kotak imajiner itu, jadi tangan itu jangan sampai lebih terlalu lebar kemana-mana. Itu antara batas kepala gitu ya sampai dengan ke bawah dan ini pinggang gitu ya kurang lebih. Itu di mana area tangan kita bergerak. Sebaiknya di area itu, jangan terlalu kesana kemari gitu ya. Itu menjadi patokan umumnya. Dan bicara masalah ini juga masalah posisi netral atau istirahat, tangan itu boleh di samping badan atau biasanya orang-orang kan menyimpannya di depan ini ya pusar kita. Tangannya kadang-kadang seperti ini kan, ada gaya-gaya segitiga. Saya pribadi tidak terlalu ini dengan gaya segitiga seperti itu. Saya pikir ya yang netral saja itu juga cukup aman dipegang di depan seperti itu. Dan hal penting juga kalau bicara masalah posisi tangan adalah beberapa ini ya gerakan. Misalkan tangan itu biasanya digunakan untuk membuat daftar atau urutan. Baik teman-teman, yang pertama bisa menggunakan jari ya. Yang pertama adalah itu kan biasanya kita tangannya sambil muncul. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu seolah menandakan Anda sudah maju ke poin yang berapa, membantu untuk menyampaikan pesan terkait daftar atau urutan. Juga seringkali digunakan untuk menunjukkan level atau derajat. Ini yang utama, yang pertama di atas ya. Level utama, kemudian bergerak ke bawah, ke tengah gitu ya, kemudian ke bawah. Itu sering digunakan, yang cukup umum. Atau Anda ingin misalnya membedakan dua hal ini atau itu, dua hal yang berbeda, suka ada tangan ke kiri dan ke kanan. Ini layar saya tidak terlalu jelas, kadang-kadang suka menjadi ini ya, hologram. Ini bisa dilakukan. Kemudian poin ke-6 adalah bisa ada gerakan memandu. Terutama kalau Anda jadi public speaker, sekalian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya simulasi, itu dipandu. Ibu Bapak boleh bergerak ke sebelah sini. Nah, yang penting diperhatikan juga adalah perhatikan tentang pointing gesture. Jangan sampai menggunakan telunjuk ya. Jadi telunjuk menunjuk ke arah ini. Nah ini untuk beberapa budaya ini cukup ini ya, cukup rude, cukup kasar. Jadi kalau teman-teman menunjuk atau membantu audiensnya untuk melakukan sesuatu, biasanya tangannya lebih terbuka. Diarahkan dengan tangan terbuka, karena itu terkait dengan kesopanan ya. Dan di sini juga digarisbawahi adalah pentingnya menggunakan gerak tangan yang sifatnya terbuka. Oke, kebut dulu ya. Untuk masalah postur ada poin-poin ini. Overtime kawan-kawan. Overtime sedikit, mohon maaf. Jadi kalau bicara masalah postur juga penting, kakinya seimbang. Katanya, ini kita bicara konteks bayangkannya offline ya. Tulang belakang dan bahunya tegak, lutut rileks, tidak terkunci, tidak menyilangkan kaki dan tangan, tidak memiringkan badan. Posisi torso itu antara mungkin bahu sampai dengan pinggang ya. Selalu menghadap ke audiens istilahnya. Dia ada istilah blocking, ada suka balik badan melihat ke slide, padahal audiensnya ada di depan. Bergerak dan berjalan dengan terukur. Karena ada kalanya ada beberapa public speaker semangat mungkin ya, bolak-baliknya sampai capek itu. Capeknya bukan gara-gara ngomong, karena jalan-jalan terus di panggung. Nah, jadi kesimpulannya untuk blok yang ketiga ini, body language itu harus dipelajari dalam konteks non-verbal language yang lebih utuh. Karena tentunya makna itu tidak hanya satu aspek saja ya, tidak hanya katanya saja, tapi juga ada tone di sana bermain, tapi juga ada gestur. Maka dari itu alangkah bagusnya ya pelajari dua-duanya, verbal dan non-verbal secara lebih utuh. Dan kalau bicara masalah body language, inti mengolah body language adalah tentang sinkronisasi dan harmonisasinya. Karena saat digunakan secara pas dan tepat akan menguatkan koneksi dan pengaruh kita terhadap audiens. Entah kenapa saya sering menyaksikan beberapa kawan di acara formal body language-nya kaku kayak robot. Saya cenderung akan bicara teman-teman biarkan body language itu natural secara ini keluar karena kita punya insting itu. Di dalam tulisan saya menulis kayak ini bahwa pada saat kita melakukan public speaking, kita itu mencoba mengeluarkan sesuatu yang sifatnya private dari dalam diri kita ya, ide keluar menjadi public. Itu public speaking ya. Awalnya idenya di dalam, dikeluarkan. Proses pengeluaran itu kemudian harus disertai dengan pikiran kita ikut mengawal nafas yang keluar. Pesan kita itu pada dasarnya dikeluarkan melalui hembusan nafas, ya, udara, menghasilkan bunyi. Maka upayakan teman-teman pikirannya juga mengikutinya, perasaan juga mengikutinya, sehingga otot-otot kita pun ikut mengikuti pesan yang disampaikan. Maka dari itu, pada saat kita bisa mengatur itu semua, tidak ada suara yang trembling, bergetar. Tapi suaranya yakin, suaranya keluar, dijiwai, dan biasanya secara otomatis body language kita itu, tangan kita juga mengikuti secara wajar. Maka dari itu, kadang-kadang kalau melihat dalam banyak konteks formal, biasanya kemudian gesturnya mungkin nampak seperti robot ya. Saya pikir berarti kekurangannya adalah lebih dari bagaimana menjiwai pesan yang teman-teman sampaikan.
Ini cepat saja ya, some take home messages-nya ini ada dua. Satu, modifikasi body language dan physical characteristics seorang pembicara itu memang sangat bersifat kontekstual. Tapi teman-teman, kontekstual ya. Dalam kasus tertentu, kadang pembicara hebat itu seolah break the rule. Teman-teman, ini kenal siapa yang tampil di hadapan layarnya? Ini ada seseorang terkenal udah meninggal dunia, namanya Steve Jobs. Bicara Steve Jobs, dia itu adalah dianggap sebagai salah satu public speaker hebat di zaman modern tentunya. Kita coba lihat tampilan Steve Jobs. Ya. Tangan di belakang, secara teori body language itu tidak bagus. Tangannya disimpan di belakang, gitu ya. Is a breakthrough internet communications device. Body language-nya kalau saya pikir tidak terlalu spesial kalau dibandingkan misalnya pembicara-pembicara belakangan yang muncul di banyak platform public speaking. A revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Kalau lihat gaya body language-nya Steve Jobs itu sangat-sangat sederhana. Kadang-kadang ada beberapa yang dalam tanda kutip ya, itu melanggar gitu. Apa rules yang lazim. Nah menariknya, gaya Steve Jobs ini pun dibuat buku oleh seorang trainer public speaking yang ternama Carmine Gallo, The Presentation Secrets of Steve Jobs. Itu yang pertama ya. Nah, Anda kalau lihat Steve Jobs itu selalu setelannya kayak gitu. Coba bayangkan secara physical appearance. Turtleneck itu, si kaosnya, pakai jeans, sepatunya apa coba? Sepatu favorit Steve Jobs adalah New Balance, kalau tidak salah. Dia selalu pakai sepatunya gayanya seperti itu saja. Ini yang terakhir. Ini pesan kami mungkin salah satunya, teman-teman bahwa bahasa yang diwakili oleh teks dan kata-kata sampai saat ini sesungguhnya masih menjadi alat utama untuk menyampaikan makna. Seorang linguis bernama Austin ini pernah mengatakan ya, we do things with words. Sebetulnya kita itu melakukan banyak hal dengan kata-kata. Coba Anda bayangkan seandainya ada kegiatan ini kata-katanya tidak Saudara Ari Dwi Prasetya Aji bin Sutiaji, saya nikahkan Anda. Saya kawinkan Anda dengan seorang perempuan yang bernama Eni Hamdiah binti Bapak Abdul Wahid yang telah pasrah wali nikah kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Saya terima nikah dan kawinnya Eni Hamdiah binti Abdul Wahid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Eni Hamdiah binti Abdul Wahid dibayar tunai. Seandainya kata-kata itu tidak memiliki makna, bakal banyak orang-orang yang jomblo sampai sekarang tidak akan menikah karena tidak bisa disahkan ijab kabulnya. Jadi buat kawan-kawan semua, kurang lebih itulah poin-poin besar terkait dengan non-verbal communication, terutama body language dalam konteks public speaking. Saya kembalikan ke Violeta karena udah cukup nih ya, overtime. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky. Wah, teman-teman, webinarnya dan materinya tuh benar-benar luar biasa ya. Dan sekarang saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya dan kemudian mengaktifkan mikrofonnya atau bisa di kolom chat ya, diketik pertanyaannya. Oke, mungkin ini ada yang mengaktifkan raise hand-nya dari Kakak Meiza Pritama. Mungkin bisa langsung dinyalakan mikrofonnya dan kemudian bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, Meiza. Ya, baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, Pak, jadi dari pembahasan tadi, saya tuh kayak ada menyimpulkan kalau sebenarnya body language itu jatuhnya lebih bermakna dan lebih fungsional itu untuk public speaking gitu dibandingkan kalau personal conversation antara teman sama teman gitu Pak. Jadi kayak body language itu akan lebih berguna gitu dibandingkan kalau kita berbicara hanya dari teman sama teman aja berdua misalnya atau teman dekat gitu.
Jadi apa itu tuh benar gitu loh Pak, kesimpulan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya body language tuh nggak terlalu penting juga dalam daily conversation gitu. Oke, itu aja ya pertanyaannya kurang Ya. lebih. Oke, kalau saya berkaca kepada pengalaman pribadi, saya sering kali berantem sama istri itu bukan karena teksnya, tapi karena intonasinya dan juga mungkin body language-nya. Karena kan Anda tahu ada kondisi di mana istri saya sedang pegang HP nih. Saya pun lagi mengerjakan sesuatu, saya nanya kepada istri misalnya pertanyaan. Tapi kemudian istri saya menjawab, tapi badannya tidak menghadap ke saya. Itu kadang-kadang jadi bahan berantem. Jadi kalau jawabannya mungkin pengalaman Meiza berbeda dengan saya. Seringkali melihat bahwa kalau dengan teman-teman seringkali oke ya. Bisa jadi ada konteks ini, konteks relationship yang dimiliki gitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa body language itu bisa mempengaruhi makna pada saat memang tidak sinkron. Itu isu besarnya ya. Pada saat pesan kita yang diwakili oleh kata-kata, kemudian dikemas dengan intonasi tertentu, tapi misalkan gesturnya tidak sinkron, itu bisa muncul permasalahan. Ini istri saya ngejawab, benar nggak sih, serius nggak sih, ini teh kamu teh ngejawab, tapi sambil badannya menghadap kemana. Itu pernah terjadi. Saya pikir memang dua-duanya penting dalam konteks hubungan personal, dengan kawan, misalkan dengan orang tua, atau dengan siapapun itu, ataupun dalam konteks public speaking. Tentu saja dengan audiens yang lebih besar, kita agak susah ya kalau misalkan body language-nya tidak diatur sedemikian mungkin, sedemikian rupa. Karena kadang-kadang mempengaruhi apakah memang si pembicara ini cukup bisa dipercaya dengan body language yang dia juga gunakan dalam mensupport idenya. Itu sih kurang lebih Meiza. Jadi saya pikir lintas konteks komunikasi itu penting, tapi dengan catatan memang muatannya lebih ke arah muatan itu dia, sifatnya interpersonal. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ini ada lagi nih yang ingin bertanya dari Kak Wawa Puja. Mungkin bisa langsung diutarakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nih Kak Wawa kayaknya hafal saya. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Jadi gini kan, kalau di dalam salah satu aspek dari public speaking itu kan eye contact nih Pak. Nah, kan tadi kan disampaikan juga bahwa kita tuh harus merata ke seluruh audiens. Nah, seringkali tuh kalau dalam prakteknya itu eye contact ini jadi salah satu hal yang cukup sulit gitu Pak, karena seringkali tatapan kita tuh malah menatap ke atap, ke atas, terus ke kanan, ke kiri gitu, karena untuk ketika presentasi kita kayak mengingat sesuatu gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira ada nggak sih tips atau strategi untuk mengatasi eye contact itu agar kita tuh bisa melakukan tatapan secara merata kepada audiens gitu Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Kalau isunya si eye contact ini sering pergi ke sana kemari ya, melihat dinding ke atas sambil mengingat poin, berarti isunya adalah bagaimana kita bisa sebelum presentasi, sebelum berbicara, memahami dulu materi inti dari apa yang akan disampaikan. Oh, saya akan berbicara 3 blok nih, tadi ya. Masalah asal-usul permasalahannya, yang kedua misalkan apa fungsi dari body language seperti apa, dan yang ketiga misalkan body language apa saja yang perlu dilatih. Nah, minimal kita tahu dulu big points-nya, main points-nya, supaya nanti pada saat berbicara kita tidak banyak menatap ke dinding ya, untuk melakukan ini, merenung, memikirkan, aduh poinnya apa nih untuk penjelasan bagian slide yang ini misalkan. Satu itu, jadi yang pertama adalah itu melakukan antisipasi bahwa sebisa mungkin para pembicara itu satu sudah menguasai materinya. Teman-teman, kadang-kadang tantangan kita sebagai pembicara itu kan ada saya menulis dalam buku 3 level ya. Ada yang masih deg-degan itu aduh ini gimana, tegang dan lain-lain, ini bicara depan publik itu menimbulkan ini ya sensasi yang luar biasa itu. Bisa lupa materi, bisa lupa dengan audiens, bahkan dilihat juga wah udah segala macam. Yang kedua memang yang terkait dengan materi. Jadi ada teman-teman yang memang aduh fokus ke materi, takut lupa ini harus strukturnya kayak gimana. Jadi lupa dengan audiens, lupa dengan kontak mata. Jadi pesan saya sebenarnya yang pertama adalah kuasai dulu materinya. Biasanya kalau udah bisa menguasai diri, menguasai materi, kontak mata dia akan lebih mudah. Tinggal belajar merasakan tatapan para audiens ini. Ini memang luar biasa. Saya pribadi punya pengalaman kalau ngajar mungkin karena setiap hari ketemu dengan mahasiswa ya, apalagi sebelum pandemi waktu itu sudah relatif terbiasa. Yang pernah saya rasakan agak deg-degan itu kontak mata kalau udah presentasi di hadapan emak-emak. Karena saya suka membantu bisnis istri, itu rasanya berbeda. Dan yang ketiga, presentasi pada saat khutbah Jumat. Resiko punya mertua ketua DKM suka dikasih jadwal. Itu memang tatapan mata menjadi bagian penting yang harus kita rasakan dulu ya.
kita rasakan, kita maknai, oh ternyata kadang-kadang setelah berjalan 3 atau sampai 5 menit itu mereka itu bukan binatang buas kok, ternyata fine-fine saja. Kalau kita senyum, kita pun nanti cenderung lebih cair. Jadi mungkin 2 hal tadi, persiapan materi, yang kedua adalah memang harus menceburkan diri, merasakan bagaimana rasanya ditatap. Karena bisnis kita dalam public speaking adalah bisnis membangun koneksi, dan salah satunya adalah itu ya, tatapan mata menjadi penting. Itu kurang lebih Kak Wawa, pandangan dari saya. Kak Wawanya masih adakah? Ya, makasih banyak Pak atas informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky dan juga Kak Wawa. Kemudian ada pertanyaan ketiga mungkin dari Kak Alfiani. Kak Alfiani mungkin bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Violeta dan izin Pak Rizky. Saya Alfiani, alumni UPI 2015 dulu. Apa kabar Alfi? Iya, alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Baik, ini jalan-jalan aja. Ini salah satu alumni kita yang sering jalan-jalan ke luar negeri nih kawan-kawan. Oh, Bapak notice juga ternyata. Iya, izin Pak. Ini mau bertanya soal ini ya, strategi public speaking. Kadang tuh saat kita melempar ke pertanyaan ke audiens, dan audiens ada yang menanyakan materi yang kita tidak antisipasi sebelumnya gitu. Jadi kita nggak tahu jawaban apa yang bisa kita sampaikan pada saat itu gitu. Beberapa public speaker yang saya perhatikan itu menggunakan strategi mereka mengulangi pertanyaannya dulu dan meminta apa ya kayak konfirmasi gitu, benar itu pertanyaannya gitu. Ada juga yang basa-basi dulu gitu dengan audiensnya gitu, memberikan komentar misalnya, wah ini pertanyaan yang bagus gitu. Saya suka nih pertanyaan kayak gini gitu. Padahal sebenarnya dia lagi mikir jawabannya apa gitu. Nah, selain itu ada strategi lain gitu yang bisa digunakan atau enggak gitu. Maksudnya biar enggak sama gitu dari public speaker satu dengan yang lainnya gitu. Terus ada lagi Pak izin pertanyaan keduanya dalam respon pujian Pak, karena memang ada juga kan audiens yang di sesi diskusi itu memberikan apa ya apresiasi gitu ke kita, bagaimana cara merespon pujian dengan cara yang tepat, yang tidak terlihat jadi apa ya kayak melambung gitu, dan bisa tetap terlihat humble gitu di depan audiens. Terima kasih Pak. Oke, tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan kalau ada pertanyaan di mana kita tidak bisa menjawabnya ya. Teman-teman, perjalanan saya jadi dosen 16 tahun salah satunya berhadapan dengan itu ya. Ketakutan, aduh gimana kalau nanti ngajar ditanya sama mahasiswa pertanyaan kesana kemari, gimana kalau nanti sedang melaksanakan seminar gitu ya. Itu kadang seminar-seminar tuh yang suka kayak gitu ya, ada misalkan kawan-kawan yang nanya, bahkan nanya ngetes, bahkan pernah ada teman-teman ini ya audiens kita yang hostile istilahnya, ada beberapa yang kadang sampai menggurui. Anda pernah baca buku ini nggak tentang gini-gini, konsep Anda itu gini-gini itu gimana itu pendapatnya, coba bayangkan. Dalam waktu yang kemudian singkat ditanya, tapi sekaligus digurui dalam tanda kutip. Nah, kalau saya pribadi, untuk Alfiani mungkin tadi beberapa strategi sudah disampaikan ya. Kalau saya akan cenderung melihat dulu, ini pertanyaannya kira-kira ada di dalam lingkar wawasan saya atau tidak. Itu yang pertama. Pada intinya, kalau ini pertanyaan hanya menanyakan opini saja, ya kita kasih opini kita ya, bebas ya. Opini bukan masalah betul atau salah. Tapi kalau memang pertanyaannya kemudian ditanyakan yang bersifat substansi, di mana kita tidak punya wawasannya, kita tidak punya kontennya, saya pikir jujur kepada audiens itu adalah hal yang bagus. Mungkin kita jawab saja, aduh Bapak, Ibu, kebetulan yang Bapak, Ibu tanyakan untuk saat ini saya belum tahu jawabannya, yang saya tahu sebatas hanya masalah sampai mana yang kita tahu gitu. Karena kalaupun kemudian kita mengulang-ulang pertanyaannya, tapi kita sebetulnya tidak tahu jawabannya, itu bermasalah. Teman-teman, audiens itu cukup pintar untuk mengidentifikasi gestur kita ya. Ini pembicara nggak tahu jawabannya, sebenarnya jawabnya juga nggak yakin, deg-degan kayak gitu, kelihatan gitu. Mereka itu bisa nge-sense. Sumpahnya gitu, seperti itu ya. Makanya saya kalau misalkan setelah mencoba mencari cara, kalau ditanya yang saya nggak bisa, saya akan bilang ya seperti itu saja. Bapak Ibu, mungkin untuk saat ini saya tidak tahu pertanyaan. Kecuali teman-teman agak-agak lupa ya. Lain halnya kalau agak lupa, coba Bapak Ibu boleh diulangi lagi pertanyaannya. Kemudian sambil waktu ini kita punya waktu untuk loading ya, untuk mikir, oh ini saya pernah tahu, pernah baca, pernah mengalami, di-share. Kan kadang-kadang sumber jawaban itu dari wawasan kita, dari pengalaman kita gitu ya. Itu terutama yang biasanya kita andalkan sebagai public speaker. Makanya kemudian membahas sebuah topik itu pasti ada resiko bakal ada pertanyaan. Yang paling berat itu memang berhadapan dengan hostile audience.
bertanya tapi menggurui. Oh itu beberapa kali saya hadapi. Bahkan beberapa kawan dosen pun ini ya, kadang-kadang kalau audiens akademisi itu suka ada yang kayak gitu, ingin beradu panggung, padahal panggungnya lagi siapa, tapi ingin eksis gitu ya. Kalau saya kemudian suka menjawabnya ya, ibu bapak kebetulan yang saya sajikan memang dari perspektif ini. Kalaupun ibu bapak punya referensi yang lain, ya silahkan saja gitu, bisa ditampilkan pada sesi seminar yang kesempatan yang lainnya. Gitu. Itu saya jawab dengan santainya, dengan santun ya, karena memang suka ada yang niatnya bukan bertanya, tapi niatnya memang ingin mengetes kita. Jadi itu ya kurang lebih jawaban saya. Kalau saya mengedepankan prinsip trust, jujur, karena mereka bisa nge-sense kita, kalaupun tidak tahu ya dijawab tidak tahu, kalaupun yang saya tahu sebatas sampai titik ininya, sisanya mungkin bisa kita ngobrol lagi gitu di belakang layar lah katakanlah, kalau ingin memang ada obrolan lebih lanjut. Itu kurang lebih jawaban dari saya. Yang kedua tadi ya, yang kedua itu terkait kalau dipuji. Nah ini jarang-jarang ya saya dapatkan, belum secara pribadi pengalaman itu belum ada. Tapi memang pada dasarnya suka ada ya yang kayak gitu ya, audiens yang memang mungkin dekat dengan kita, mungkin saking ingin mendapatkan perhatian, dipuji-pujilah pembicaranya. Wah ini saya sangat suka dengan materi Bapak, luar biasa, ini hebat sekali, gini. Itu kan kalau kata orang Sunda ini hidung langsung ini ya, mengembang gitu rasanya. Sangat manusiawi pada saat kita dipuji, kita merasa bahagia ya. Makanya itu menjadi sebuah strategi pembicara pada saat membuka sebuah talk, sebuah presentasi. Saya sangat bahagia sekali ini melihat kawan-kawan ini yang sudah segar, sudah siap sejak awal, tepat waktu, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Anda semuanya gitu. Itu kan dipuji ya sebetulnya. Nah, biasanya audiens suka dipuji ya, pada saat dikasih praise positif seperti itu, mereka pun semangat untuk mendengarkan. Oh, ini audiens pembicara di hadapan kita friendly ya, enak, saya merasa nyaman. Itu memang bagus. Kita para public speaker seringkali menggunakan itu. Saya pun suka itu iseng-iseng sama emak-emak, ibu-ibu kalau ini saya puji barokah itu ya hidungnya. Tapi kemudian begitulah cara kita creating hope dengan audience. Kadang-kadang itu out of script. Kadang-kadang kalau sudah sering ngomong suka ada refleks-refleks bercanda ya. Kadang-kadang kelewatan, saya tarik lagi. Kadang-kadang memang pas gitu ya. Tapi memang saya pikir untuk jawaban intinya untuk Alfiani, ya alhamdulillah kalau ada yang muji, tapi kita sikapinya mungkin dengan wajar saja ya. Aduh terima kasih Ibu, Bapak, mudah-mudahan bermanfaat tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau ada pujian, kita respon tentunya, jangan dibiarkan saya. Terima kasih Ibu, Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terkait dengan hal yang lainnya, misalnya kita sampaikan lagi gitu ya. Jadi tidak terlena dengan kemudian pujian itu dan buat ngeblank. Di sini ada yang kalau dipuji suka ngeblank, mungkin ada ya. Jadi puji itu dinikmati, alhamdulillah ternyata masih ada yang senang dengan presentasi gitu. Itu mungkin ya secara ini teknis yang bisa saya katakan kepada Kakak Alfiani. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, Violeta silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Alfiani dan juga Pak Rizky maksud saya. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Kak Indah Rahmawati karena sekarang juga sudah pukul 11:06. Mungkin Kak Indah bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan juga langsung mengutarakan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indah, alumni UPI juga, Pak Rizky. Alhamdulillah. Ya, kenal ini. Alhamdulillah hari ini sesi yang luar biasa. Saya dapat banyak sekali ilmu baru ya dari Pak Rizky. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaannya adalah belakangan ini kan kita semakin sering melakukan agenda public speaking secara online ya Pak ya, melalui video conference. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana implementasi body language ini ketika kita harus melakukan public speaking atau kegiatan berbicara lainnya dalam konteks online di video conference dan lain sebagainya, yang mana ruang lingkupnya cukup limited ya, terbatas, hanya sebatas kotak layar gitu. Jadi mungkin karena beberapa kali juga saya sering harus berbicara dalam video conference meeting gitu, seperti apa body language yang kita perlu lakukan untuk tetap bisa meningkatkan engagement kita gitu sama audiens dan lain sebagainya dalam konteks public speaking online. Itu aja Pak pertanyaannya, terima kasih banyak. Sip.
sejauh yang saya rasakan dan praktikan teman-teman pada saat kita bicara dalam konteks misalkan Zoom meeting, public speaking online seperti ini, memang dia menjadi limited ya. Jadi kemampuan body language untuk ikut menguatkan makna itu terbatas oleh kotak yang kecil ini. Yang biasanya kita punya area yang luas, ini tangan saya aja kadang-kadang jadi hologram nih, kan itu kan secara prinsip, secara visual dia tidak terlihat gitu. Nah mungkin ya yang bisa saya katakan adalah satu, pasti harus on cam ya. Jadi Anda semua harus on cam. Yang kedua, wajahnya yang penting terlihat. Mungkin pembicara publik lain bisa punya sudut pandang yang berbeda. Kalau saya ngobrol dengan Rizka, salah satu alumni kita yang jadi reporternya CNN ya, field produsernya, dia bilang, Pak, memang kalau tantangan buat kami, misalkan ya, kalau dari sudut pandang jurnalis, pada saat ini bisa dianggap juga online ya, secara mode terbatas oleh kotak kamera itu, dia bilang adalah fokus menatap ke mata kameranya. Karena di sana kan itu ada mata, jadi kalau saya melihat seperti kan ini ada tangan, jari ini saya tunjuk nanti ke arah sini. Karena kemudian kan gangguannya adalah kita cenderung ingin melihat ke kanan kiri, ini ada kotak, ada siapa aja yang hadir gitu ya. Lagi ada yang kenal, ada mantan dan lain-lain, itu repot, itu suka pengen men-scanning ke bawah dan itu otomatis ada jumping eyes yang terjadi. Jadi kalau versi saya mungkin jawabannya akan cenderung satu mungkin bermain lebih di wajah ya, di area wajah kita. Jadi kita pastikan berbicara, kemudian tatapan kita juga sebisa mungkin sesering mungkin lihat ke mata kameranya, supaya pada saat terutama kalau dia di highlight ya, kalau di highlight atau dijadikan layar besar kan nanti bisa terlihat lebih kelihatan bahwa saya bicara juga sedang memperhatikan, seolah-olah memperhatikan Anda semuanya. Walaupun walau alam saya nggak tahu sejauh ini teman-teman, saya nggak tahu ini yang jadi audiens itu apakah lagi rebahan, apakah lagi nongkrong, jongkok sambil ngopi, sambil ngerokok, kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau dalam konteks di mana banyak audiensnya yang off cam gitu. Yang terpenting adalah realisasinya adalah body language untuk kotak Zoom ini. Saya pikir selama wajah kita bisa hadir, sesering mungkin fokus, matanya juga dominan melihat ke mata kamera gitu ya, dan senyum kita juga diatur gitu ya, sedemikian rupa sesuai dengan pesan yang memang ingin disampaikan. Dan selama itu masih muncul terlihat jelas, saya pikir body language akan memainkan perannya untuk menyampaikan makna. Karena saya pikir akan lebih banyak intonasi yang bermain ya dengan teksnya, karena keterbatasan layar tersebut. Itu sih mungkin kalau dari saya, Indah. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya dan juga kepada Pak Rizky yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman.